Bunda Maria itu dikuduskan. Bahkan setelah dia melahirkan pun dia dikudus artinya tidak berdosa. Nah, terus abang nanya di mana ayat Maria itu diangkat ke surga. Pertanyaan saya balik ke abang, di mana di Alkitab dikatakan Maria berdosa? Jika kita mengacu kepada perkataannya Paulus, semua manusia berdosa. Di mana di ayat Alkitab yang mengatakan Maria itu berdosa? Oke, saya jawab ya. Jadi begini jawabannya Pak ya. Manusia ketika berbuat dosa, dia tidak menjadi kudus dengan sendirinya, tetapi dia dikuduskan oleh Tuhan ya. Dan ketika dia dikuduskan oleh Tuhan, statusnya itu menjadi status orang benar. Jadi status orang benar bukan berarti menjadikan dia itu anti terhadap dosa. Dia bisa saja berbuat dosa lagi. Gitu loh. Berarti begini bang, yang mau abang kasih paham itu, saya Katolik bang 100%. Tapi ketika berbicara tentang iman, saya paham arahnya kemana gitu loh. Jadi begini bang yang mau saya ikuti ke abang ya. Kenapa umat Katolik itu benar-benar menghargai Bunda Maria? Menurut abang gitu kan. Maka tanya nih menurut abang kan gitu. Ternyata yang abang jawab itu pahamnya paham zona aman, karena abang nggak berani berangkat atau keluar dari zona aman itu. Kalau saya nggak gitu bang, saya katakan Bunda Maria itu, kenapa saya bilang kenapa umat Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria? Sebenarnya bukan berdoa. Kita bukan berdoa seperti kita berdoa pada Yesus, bukan. Tapi kita memohon kiranya wanita yang suci ini, yang melahirkan Tuhan ini, yang melahirkan juru selamat bagi abang, saya dan keluarga abang juga, dan semua orang di dunia ini, mau menyampaikan. Karena gitu, karena umat Katolik itu yang meyakini Bunda Maria itu tidak ada cerita di dalam Alkitab itu Bunda Maria itu mati, wafat, dan mati. Nggak ada ceritanya bang, nggak ada ayatnya. Kalau ada nggak apa-apa gitu. Kalau Anda menghormati orang tua Anda yang sudah mati itu nggak masalah. Iya. Tetapi saya nanya Anda, apa alasan Anda berdoa kepada Bunda Maria? Apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya yang mengatakan oh kamu harus berdoa kepada beliau karena dengan jalan itu doamu itu akan disampaikan gitu, kepada Sang Halik? Oh baik. Silakan. Begini bang, paham Katolik itu mungkin sedikit berbeda dengan Kristen lainnya. Karena saya nggak nanya paham Pak, saya nanya dalil gitu. Gimana? Kalau paham ya udah, saya hormati aja. Paham kalian beda, Muslim pun pahamnya beda, saya hormati. Saya bicara dalil gitu. Kan kita mau ngomong kitab suci kan. Kalau tadi Bapak suruh saya baca Yohanes, sekarang saya nanya ayatnya di mana kalau berdoa kepada Bunda Maria? Nggak ada memang Pak. Ya udah itu aja. Kalau Bapak bilang itu paham, ajaran, dogma, saya hormati, saya nggak mau debat. Tadi itu bahasannya itu dalil, makanya saya debatin itu. Tapi kalau Bapak jujur, itu saya hormati Pak. Saya ini jujur aja, ya guru saya itu mengajarkan supaya kami itu menghormati orang Katolik. Bukan saya mau jilatin gitu ya. Tetapi kami tapi ketika tadi debatnya sudah suruh bawa dalil, makanya saya tuntut. Saya pun kalau ngomong nggak ada dalil, saya dituntut. Kalau nggak ada, ya saya harus akuin. Ya memang nggak ada. Kalau saya dituntut loh. Makanya Bapak orangnya jujur. Saya respect Bapak orangnya jujur dan saya nggak menyalahkan. Gitu. Itu aja Pak. Oke ya kan Pak. Bang, ketika kita ditanyakan tentang itu, ya itu harus bisa bertanggungjawabkan di dunia dan surga gitu loh. Kalau memang yang nggak ada. Cuma ketika umat Katolik itu menganggap Bunda Maria itu, kenapa umat Katolik itu berdoa? Sebenarnya bukan berdoa kepada Bunda Maria. Menurut abang ini, kalau kita bicara substansi bang ya, menurut abang, selayak apa dan sebesar apa sih penghormatan atau pandangan abang terhadap Bunda Maria itu? Saya menghormati Bunda Maria sama seperti saya menghormati Raja Daud tuh. Sama seperti saya menghormati Bapak Abraham. Karena dari dialah janji itu diberikan. Dan dari Daud lah akhirnya lahir keturunan Bunda Maria. Jadi apakah saya memandang setiap orang itu di zaman perjanjian lama dan Bunda Maria ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah? Kan tidak. Bahkan di mata Tuhan,
kasihilah sesamamu, musuhmu pun kamu harus kasihi gitu. Artinya apa? Dalam hal ini kita tidak pernah memandang seseorang itu kita kultuskan gitu ya. Saya nggak pernah mengkultuskan manusia. Kalau hormati, saya hormati. Seperti Abraham gitu. Coba kalau Abraham nggak ada, Maria ada nggak? Nggak ada juga. Baik, saya coba pilih nih Bang Tetsuka ya. Saya coba pilih nih Bang. Menurut Abang ini, Bunda Maria itu bunda suci nggak? Ya, dia itu memang perempuan suci kan, Perempuan disebutkan. suci. Oke, sepakat ya. Ah, Saya giring lagi nih. perempuan suci itu artinya apa? Coba Bapak jabarkan dulu. Kenapa dia disebut suci? Kenapa? Karena dia melahirkan Tuhan tanpa melalui proses persetubuhan. Kan itu. Oke. Dalam kehidupannya dia terlepas dari perbuatan dosa. Baik, Atau dalam kehidupannya di Alkitab yang Abang tahu ada nggak tertulis? Nggak tertulis. Iya, Saya tanya karena secara- oke. begini Bang, di Alkitab itu kan Mm-mm. tokoh utamanya itu kan Yesus. Nah, Sedangkan nggak semua, sekarang gini Bang, nggak semua yang tercatat dalam kehidupan Yesus tercatat dalam Alkitab. Contoh, dari umur sekian sampai sekian dia tidak ada tercatat Bang. Tapi Oke. nubuatan-nubuatan diberikan Tuhan, yang nubuatan tentang Nabi itu yang diceritakan. Terus pekerjaan-pekerjaannya itu apa? Kan itu Bang, konsepnya Oke. itu apa? Kan Nggak, begitu. saya- Jadi yang kita mau, lagi yang mau saya bahas tanyakan ke Maria. Abang gini, iya, Kita iya, lagi iya. bahas Maria, bukan- Iya, pelan-pelan Bang. Nanti saya giring Abang. Yang mau jadi saya tanyakan ke Abang ini perbedaannya Bunda Maria itu dengan, maaf nih ya, Bunda Maria itu dengan bundanya Abraham. Abang atau dengan Nabi Dengan Abraham. Elia Nah, apa? Enggak, ini konteksnya perempuan nih Bang. Oke. Jangan yang lain dulu. oke. Ya, Bedanya apa? dengan Ruth aja gitu, nggak usah dengan Nabi Elia, ya. Dengan Ruth Ah. aja. Oke, dengan Ruth kita itu, boleh. ya, Ruth itu dia itu perempuan Moab, Mm-mm. tetapi dia akhirnya dipilih oleh Boas ya menjadi istri dan akhirnya melahirkan keturunan yaitu Tunas ya, yang kita sebut keturunan Yehuda itu. Dalam hal ini janji Tuhan itu pun digenapi. Tidak akan berpaling dari Yehuda. Dan dari Boas nanti lahirlah keturunan-keturunan Obed dan segala macam itu kalau nggak salah. Dan lahirlah Daud. Oke, saya penggal Bang. Nah, Saya penggal yang jadi perkataan Abang, Bang. begini. Saya mau nanya Anda begini. Nanti sabar. Kita santai aja. Mm-mm. Saya mau nanya. Di dunia ini dari dulu sampai sekarang, Mm-mm. selain Tuhan Yesus, apakah ada manusia yang tidak melakukan dosa? Tidak ada. Maria gimana? Saya nanya itu Baik, Maria itu dikatakan secara suci. logika aja. Maria itu konteks Saya nanya, sucinya- bukan. Saya nggak nanya itu. Bang, saya nanya pelan dia gini melakukan Bang dosa Tetsuka, atau Bang, enggak. Bang Tetsuka begini. Saya nggak nanya dia Biarkan itu saya melahirkan Tuhan atau menjelaskan pertanyaan Abang itu, jangan Abang giring jawaban saya, begitu Bang. Saya Abang khawatir bertanya Anda nih, nggak menjawab. Bang, Abang Nggak, bertanya. anda paham nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya Saya apa, coba? paham, Bang. Saya Pertanyaan paham. saya apa? Pertanyaan saya apa? Supaya nanti saya izinkan saudara ngomong. Coba pertanyaan saya apa? Sebenarnya pertanyaan Abang ini pertanyaan menggiring, makanya saya nggak mau jawab. Itulah Ya Bang. udah, Makanya saya berarti coba. Anda menghindari menjawab itu karena Anda sudah di framing dalam dogma Anda. Bukan bahwa- Bang. Begini. Kenapa? Lalu kenapa Oke. Anda takut menjawab? Gini Bang. Oke Bang. Oke. Saya Kenapa ikuti. dogma itu menghentikan Anda dalam berbicara jujur? Kenapa? Loh, bukan berbicara jujur sih Bang. Ya udah jujur aja gitu. Abang nggak mengerti Tadi Anda sudah pandangan bilang iman Katolik dari itu seperti zaman apa. Adam Makanya saya mau sampai jelaskan. zaman sekarang. Sementara tadi kan semua Bang, manusia saya itu bertanya. berdosa. Pertanyaan saya itu belum Abang jawab. Itu yang mau saya ini gitu loh. Ja, tadi kan Anda nanya bedanya Maria dengan Ruth. Saya kan pakai compare ke Ruth. Iya, Ya kan? Abang cuma jelaskan Ruth doang. Perbedaannya nggak Abang jelasin. Iya, jadi perbedaannya kan jelas. Ruth itu tidak melahirkan Mesias, tidak melahirkan. Itu kan bedanya aja kan? Oke.
Abang bilang ini saya kejar yang orang ya. Lalu apa bedanya? Secara perbuatan mereka sama-sama pasti pernah melakukan dosa, sekalipun tidak tertulis Anda bilang tadi. Karena secara logika Paulus sudah mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Kalau mau nggak melanggar apa yang dikatakan Paulus. Artinya kalau Paulus bilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka secara konsisten ya kita harus jujur bahwa begini Bang. Saya coba kejar Maria juga berbuat dosa. Iya, baik. Sebentar. Saya gitu kejar Bang nih. Tadi Bang bilang memang benar tuh dikatakan Paulus semua orang itu telah berdosa, kan begitu. Jadi jika nih ada yang bertanya sama Abang, loh Bunda Maria itu Bunda suci, dia melahirkan Tuhan bagi umat Kristen, kenapa dikatakan berdosa? Berarti dia Tuhannya berdosa. Saya jawab ya. Saya jawab. Enggak. Ya, silakan. Jadi begini ya. Jadi ini makanya saya bilang dogma pasti akan menghentikan jawaban itu. Nah, tetapi saya datang tidak dengan dogma. Jawabannya begini, Pak. Maria itu dia dipilih. Kan jelas malaikat waktu datang malaikat bilang apa? Jangan takut ya kan? Sesungguhnya engkau mendapatkan kasih karunia gitu kan, bla 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 gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya dia mendapatkan kasih karunia, artinya dia dipilih, dikuduskan. Bukan dia kita bilang lah. Dia itu dikuduskan. Bukan dia itu kudus sendirinya, tetapi dia itu dikuduskan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi dia jika dia dikuduskan, apakah dia berdosa tidak? Dia pernah berbuat dosa enggak? Pernah kan? Baik, kita bilang dia pernah berdosa sebelum dia menerima wahyu Tuhan. Pertanyaan saya, setelah itu dia dikuduskan. Setelah dikuduskan, dia melahirkan. Menurut Abang, dia berdosa atau enggak? Kalau dia dikuduskan ya enggak, statusnya kan sudah pindah. Iya, itu yang makanya, mau saya Abang bawa Abang gitu. Ya, jadi dari tadi saya ngomong apa? Makanya saya Abang itu jelas. Bang gini Bang. Gini Bang. Aduh. Oke, silakan. Sekarang saya nanya. Kan dalam iman Anda percaya bahwa Bunda Maria diangkat kan hidup-hidup kan? Iya. Saya nanya, adakah dalilnya gitu? Oke. Tadi nggak ada dalilnya Bang. Saya tanya balik. Nggak ada kan? Sekarang saya balik ya, gantian ya. Gantian. Tenang dulu. Tadi Abang bertanya, saya jawab. Sebentar, tenang dulu. Tenang dulu. 10 detik saya mau ngomong. Tenang dulu Bang, kita gantian. Tadi Abang bertanya, saya tanya balik. Saya nggak nanya lagi. Tadi Abang bertanya, saya jawab jujur. Gantian dong, saya tanya balik. Begitu yang sehat. 10 detik saya nggak sedang mau bertanya. Enggak, yang abang tanyakan tadi harus saya uji juga. Statement makanya Abang, dengar dulu. asumsi Abang nanti itu Anda harus nanya. saya uji juga. Iya. Nanti Anda nanya nih. Oke. Abang terlalu Jangan banyak bicara. Oke, silakan. Abang terlalu banyak bicara. Oke, silakan. Anda jangan kepanasan dong. Saya enggak kepanasan Bang. Cuma abang terlalu takut ketika saya tanya balik. Saya kalau ditanya gini, saya jawab bilang. Anda bertanya 10 jam pun saya ladenin gitu. Saya nggak akan nanya, ya. Oke? Itu kecil itu bagi saya ya. Jadi saya mau bilang bahwa Henok dan Elia ketika mereka diangkat itu dicatat. Lu Bang, kita bicara Maria dan Yesus. Jangan lari. Gini dulu, saya mau bahas soal diangkat tadi. Tenangkan dulu diri Anda gitu ya. Kalau Anda orang Kristen, tenangkan dulu. Jadi saya mau bilang begini, itu adalah peristiwa penting yang tidak pernah dialami oleh secara mayoritas orang beriman. Itu cuma terjadi pada orang sebelum perjanjian dibuat dengan Abraham, yaitu Henok, dan sesudah perjanjian dengan Abraham, yaitu Elia. Selain Tuhan Yesus ya, kalau kita berbicara Tuhan Yesus juga terangkat, tetapi 2 orang ini itu dicatat peristiwa itu, karena itu peristiwa besar yang juga nanti akan dialami oleh orang-orang Kristen nanti pada akhir zaman. Maka saya minta dalil itu tadi Pak. Itu maksud saya kenapa mau selesaikan kata-kata saya tadi. Di manakah ada dalil bahwa Bunda Maria itu diangkat, karena itu peristiwa penting loh. Gitu. Itu aja, silakan. Gantian Bang ya.
Tadi abang bilang katanya Bunda Maria itu dikuduskan. Bahkan setelah dia melahirkan pun dia dikudus artinya tidak berdosa. Nah, terus abang nanya di mana ayat Maria itu diangkat ke surga. Pertanyaan saya balik ke abang, di mana di Alkitab dikatakan Maria berdosa? Jika kita mengacu kepada perkataannya Paulus, semua manusia berdosa. Di mana di ayat Alkitab yang mengatakan Maria itu berdosa? Oke, saya jawab ya. Jadi gini jawabannya Pak ya. Manusia ketika berbuat dosa, dia tidak menjadi kudus dengan sendirinya, tetapi dia dikuduskan oleh Tuhan ya. Dan ketika dia dikuduskan oleh Tuhan, statusnya itu menjadi status orang benar. Jadi status orang benar bukan berarti menjadikan dia itu anti terhadap dosa. Dia bisa saja berbuat dosa lagi. Gitu logika. Berarti begini bang, yang mau abang kasih paham itu, saya Katolik bang 100%. Tapi ketika berbicara tentang iman, saya paham arahnya kemana gitu loh. Jadi begini bang yang mau saya ikuti ke abang ya. Kenapa umat Katolik itu benar-benar menghargai Bunda Maria? Menurut abang gitu kan. Maka saya tanya nih menurut abang kan gitu. Ternyata yang abang jawab itu paham zona aman. Karena abang gak berani berangkat atau keluar dari zona aman itu. Kalau saya nggak gitu bang. Saya katakan Bunda Maria itu kenapa saya bilang, kenapa umat Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria? Sebenarnya bukan berdoa. Kita bukan berdoa seperti kita berdoa kepada Yesus, bukan. Tapi kita memohon kiranya wanita yang suci ini, yang melahirkan Tuhan ini, yang melahirkan juru selamat bagi abang, saya dan keluarga abang juga dan semua orang di dunia ini, mau menyampaikan. Karena umat Katolik itu yang meyakini Bunda Maria itu tidak ada cerita di dalam Alkitab itu Bunda Maria itu mati, wafat dan dimati, nggak ada ceritanya bang, nggak ada ayatnya. Kalau ada nggak apa-apa gitu loh. Jadi kan umat Katolik itu ya menganggap Bunda Maria itu terangkat ke surga gitu. Kalau yang ada menjelaskan itu silakan, nggak apa-apa bang. Oke, ya baik ya. Oke, jadi bang, silakan. Ini jelas ya. Di dalam satu pengajaran Yesus menyampaikan bahwa seorang kaya yang mati, dia itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham itu. Itu kamu harus paham itu cerita. Kok jadi dia melihat Lazarus. Iya, ini saya pakai cerita ini untuk membuat Anda paham gitu. Nggak usah bang, kita bicara konteksnya Maria. Gini makanya saya lebar bang topiknya bang. Saya nggak suka. Gini bang, tunggu. Ini saya pakai contoh Alkitab. Saya ikuti apapun cerita abang itu jika kita berada pada relnya. Jika abang membahas Maria, Maria talk, jangan lari. Saya ngomongkan, saya berkata tentang Maria bang. Saya nggak lari kemana-mana. Nanti saya kembalikan ke Maria. Ini saya pakai contoh kasus. Kamu paham nggak contoh kasus? Atau kamu pernah dalam diskusi itu kamu pernah disampaikan kayak begini nggak? Contoh kasus. Ada contoh kasus yang sama, orang yang sudah mati, yaitu Abraham dan Lazarus, itu diceritakan di sana. Itu ayat Alkitab, bukan dongeng. Iya, gitu. Bukan dongeng kayak bener. Maria diangkat itu dongeng. Oke? Gitu. Kalau cerita Alkitab kan itu ada, itu bukan dongeng. Iya. Nggak apa-apa sih kalau menurut abang itu ya nggak apa-apa. Karena kalau itu fakta, itu nggak mungkin ditolak oleh orang Kristen semuanya. Tapi karena itu dongeng, makanya itu dapat ditolak. Nah, ini saya mau bercerita tentang teks yang tertulis bahwa ini contoh kasus kan. Abraham pun mati, Lazarus pun demikian. Tetapi ketika orang yang disiksa itu, orang kaya itu meminta supaya orang Abraham ini ya, Lazarus dan Abraham ini memberitahukan orang-orang hidup gitu kan, itu sudah nggak bisa. Artinya apa? Kalaupun mau diusahakan, mereka berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan nanti memberikan jawaban pada orang hidup. Itu nggak bisa. Makanya itu harus direct. Lalu apa yang menjadi tirai atau pembatas kita dengan Tuhan, sehingga kita harus butuh perantara lagi, yaitu Maria. Toh murid-murid juga orang-orang suci kan, dikatakan. Kenapa kita nggak berdoa kepada Petrus? Ya, kenapa kita nggak berdoa kepada orang-orang yang sudah pasti di Alkitab seperti Abraham contohnya,
Ya saya berdoa aja ke Abraham. Abraham itu kan dikatakan Allahnya itu Allah orang hidup. Abraham itu bukan mati. Gini bang, abang udah Kenapa melebar nih, saya terlalu nggak panjang berdoa? penjelasan abang nih bang. Loh, Abang nggak ini nyambung saya nih. ngomong. Nggak begini bang. Sekarang Menurut saya nanya saya tanya Anda, abang nih, dari mana abang dasarnya? pernah melihat atau apa yang abang tahu ketika Loh, Bapak Anda Katolik ini yang berdoa melebar. dengan Bunda Maria gitu? Apa bang? Anda- biar kita Loh, luruskan. kan Anda Abang kan terlalu Anda terlalu bawa panjang, abang patung. terlalu melebar gitu. Anda bawa patung nggak betul? Anda bawa patung nggak? patung, Patung Bunda Maria Anda pakai nggak? patung Bunda Maria yang pakai. Patung Iya. Bunda Maria itu Pakai sebagai nggak? simbol bang. Contoh, Loh, simbol sekarang contoh saya kasus. nanya Anda. Contoh kasus seperti ini bang. Contoh Oke, kasus, saya bilang silakan. contoh kasus kan, contoh kasus gini. Saya nih punya orang tua nih kan, atau saya punya opung. Opung saya udah meninggal. Tapi yang kenangan tentang itu apa? Fotonya. Cuma karena pada zaman dahulu itu Maria itu kan zaman-zamannya patung itu kan sudah ada dari zaman dahulu, Bang. Bukan berarti patung itu jadi kita mengkultuskan patung itu, nggak gitu juga, Bang. Oke, itu Berarti tradisi abang aja nggak ya. mengerti. Berarti abang hanya cuma asumsi kan begitu. Oke, saya jawab. Silakan, boleh? Sebentar bang, sebentar. Dari tadi abang terlalu banyak ngomong. Gantian lu bang. Jadi begini. Oke, silakan. Kita tadi fokusnya ke Bunda Maria nih bang ya. Jadi yang mau saya tanyakan ke abang itu, apa yang abang ketahui cara orang Katolik berdoa melalui perantara Bunda Maria? Silakan. Oke. Jadi yang pertama yang jelas di dalam Yohanes 16 bahwa kamu akan berdoa dalam namaku. Ya. Dan tidak Bang, yang aku saya tanyakan itu bang Totsuka. Gini, saya bawa dalilnya apa dulu. ya? Tunggu. Yang saya tanyakan apa yang abang ketahui Saya mau orang bantah. Katolik itu Makanya ini saya mau berdoa bantah. itu menggunakan perantara Bunda Maria. Nah itu Loh, doa apa kan- yang kami ucapkan gitu loh. Abang harus bisa tahu. Loh, kan Anda kan berdoa Santa Maria, Bunda Allah. Inilah kami orang berdosa. Kan begitu-begitu kan? Coba sebutkan. Abang aja nggak hafal. Coba sebutkan. Saya mau tahu Loh, juga ini. saya bukan orang Katolik gitu. Kalau begitu abang membahas apa yang tidak abang ketahui. Loh, saya Gitu. Anda mau saya Yaudah ucap oke. itu. Terima kasih Pak Kaisar. Saya Berarti- pikir Bang Totsuka ini mengerti apa yang Artinya dibahas. apa? Ternyata dia nggak mengerti. Artinya gitu loh. apa? Anda Oke lah membuktikan Bang bahwa Totsuka. kedunguan Walaupun Anda kita berpikir, berbeda, loh, sekarang Anda itu menyembah berhala patung itu. pertanyaan Kenapa saya kenapa? abang nggak bisa jawab. Tadi abang berdalil nih. Kenapa? Oke, saya bilang Loh, saya nggak tahu sekarang Bang bukti. Totsuka. Pertanyaan Sekarang saya, ada dalil di apa mana yang abang berdoa kepada Totsuka Bunda Maria? ketahui Dalil ketika di umat mana Katolik itu berdoa dikatakan bahwa manusia atau itu harus berdoa penggunaan kepada kata Maria. dari perantara Maria? Apa Nggak yang abang ada itu ketahui dalilnya. videonya? Kalau abang nggak ada datanya, abang jangan memperdebatkan itu. Loh, Anda yang suruh saya, Anda yang nanya. Anda yang nanya. Kamu ini goblok ya. Anda yang nanya kan? Lu yang nanya Bang orang, lu Kaisar, maksa Bang, orang. pergunakan Lu- bahasa-bahasa yang gini, baik. Saya nggak lu mengatakan yang abang nanya begitu, orang. ya. Enggak, lu yang Saya nanya cuma orang gitu. bertanya kepada Bang Lu Totsuka. artinya apa? Lu nanya orang. Jadi lu harus diam gitu. Bukan Iya, saya jawaban abang saya itu nggak menjelaskan itu, Bang. enggak, Anda bertanya, makanya saya jelaskan kan. Oke, pertanyaan saya apa, Bang, ke abang? Nggak. Coba ulang. Kan Anda bertanya, Iya, coba apakah ulang. yang Anda pahami ketika orang Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria? Kan begitu pertanyaan Anda kan? Oh, berarti abang nggak menyimak semua. Pertanyaan saya, apa yang abang ketahui dari Iya, cara Apa yang Anda orang pahami kan? Sebentar, dari cara orang-orang Katolik itu berdoa dengan kata-kata abang tadi itu perantara. Doa Oke. seperti apa yang kami ucapkan? Abang harus Oke. tahu. Loh, Yang abang tahu nih ya. Iya, saya itu barang 3 ketik di Google muncul tuh. Saya nggak hafal itu barang karena saya nggak imani Katolik. Itu Anda paham nggak jawaban itu? Berarti abang Atau nggak ada- berdata gitu. Bukan nggak bawa data. Saya harus buka Oh. kamera kan? Saya nggak bisa buka kamera. Sama saya juga nggak bisa, Bang. Ya Cuma udah. kan Sekarang saya yang nanya mau Anda. yang mau Gini, saya sekarang saya pastikan nanya dari Bang Anda, Totsuka. di mana dalil bahwa harus berdoa kepada Bunda Maria? Jangan ngoceh omong kosong di sini, bawa dongeng. Oh, baik. Saya tanya begini, Bang. Di Nggak usah mana nanya, dalil? jawab dulu. Iya, saya jawab. Tenang. Di mana Jawab. dalil berdoa Bunda Maria?
nggak ada dalilnya. Tapi Ya udah, tapi kenapa nggak berdoa kepada Petrus? Loh, Kenapa tapi lu nggak tapi sekalian? dulu, tunggu Kenapa dulu. lu Bang, nggak sekalian saya tanya berdoa Bang kepada Tok Suka. Petrus? Bang, Petrus doa itu yang juga nggak doa ada yang dalilnya. diajarkan Tuhan Yesus apa, Bang? Doa Bapa kami, ya kan? Selain doa itu sah nggak menurut Abang? Ketika Loh. Abang berdoa. Nggak masalah orang mau doa selain doa Bapa kami. Yang penting berlandaskan Lah nama itu Yesus. dia, Bang. Sekarang saya nanya, Anda Seharusnya Abang, berdoa makanya saya kepada uji siapa? tadi ke Bang Totsuka, Bang, yang Abang Anda berdoa ketahui, kepada siapa? yang Abang pahami itu, Bang Totsuka, ketika umat Katolik mengucapkan doa Santa Maria, apa kalimatnya yang mengkultuskan Tuhan atau mengkultuskan Bunda Maria itu seperti Tuhan? Apa? Loh, itu Abang harus bisa uji. dikultuskan. Kalau Abang nggak ada Oke. data, Abang nggak tahu, Oke. mending Abang jangan bahas. Itu yang mau saya bawa. Ya, saya uji ya. Anda jangan lari ya. Oke ya. Saya nggak akan lari, Bang. Saya kalau Oke. nggak tahu, saya bilang nggak tahu, Bang. Itu saya. Nah, oke ya. Baik, silakan. Ya ini jelas ya. Bahwa ini kan doanya begini, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Ini kan ayat-ayat kitab suci ini kan. Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus, Santa Maria kan, Bunda Allah bla bla bla. Di mana dalilnya Bunda Allah di sini? Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang saya nanya, ketika Anda berdoa, ya kan, dikatakan di sini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi ketika Anda mati pun, Anda masih berharap bahwa Anda itu didoakan oleh Maria. Itu kan apa itu jadinya? Apa? Menurut Abang apa? Jadi begini, orang hidup itulah yang bisa berdoa. Maksudnya dia itu masih bisa merubah hidupnya. Kalau Anda sudah mati, lalu Bunda Maria doakan untuk Anda, apa gunanya lagi? Anda nggak bisa merubah hidupmu. Toh Anda sudah mati. Ya benar, karena dalam Alkitab Ya kan udah, dikatakan benar. tidak Artinya ada apa? hubungan Doa ini antara kan- orang hidup dan mati, kan begitu kan, Bang? Artinya apa? Artinya doa ini kan ngaco. Kok nggak? Kenapa? Loh kan di sini jelas. Ya ini saya doakanlah Coba kami bacakan yang dulu Bang tuntas, Bang. Coba bacakan tuntas bersama-sama kita. Nah, coba dengar baik-baik ya. Ya, ya. baik, silakan. Oke. Bang. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Artinya waktu bro mati pun itu disuruh Bunda Maria doakan untuk Anda gitu. Sekarang apa manfaatnya Anda didoakan ketika Anda sudah mati? Oh, gini Bang. Pandangan umat Katolik itu Nah itu kan sebenarnya masuk begini, ke Bang. pandangan kan? Dogma kan? Nggak ada Yang dalilnya salah- kan? Itu yang tadi saya bilang. Kalau Anda bawa dogma ya udah saya hormati. Tapi kalau Anda mau diskusi dengan saya pakai dalil, Masalahnya Bang kita Totsuka- bisa gini. Kita bisa Oke, dihubungkan dengan pembahasan ketika pakai dalil. Karena Ya. dalam dalil kita masih bisa sama. Tetapi dalam Ya. dogma kita sudah nggak bisa sama. Makanya saya Oke. bilang, ketika Anda menuntut ini kepada saya, Anda kan nanya tadi kepada saya bilang saya nggak imani, tapi Anda maksa gitu kan? Oke, makanya saya bukan kritik. maksa Bang, cuma saya ingin tahu pandangan Abang atau pemahaman Abang itu tentang Bunda Maria itu seperti apa. Makanya saya itu yang jelaskan mau tadi. saya luruskan. Oke. Kan begitu Bang. Oke, coba Anda bantah tadi. Saya bilang bahwa kalau Anda mati itu didoakan oleh Bunda Maria. Itu apa faedahnya lagi kalau Anda sudah mati? Coba Anda mungkin bisa jelaskan. Mungkin saya yang belum tahu. Begini Coba. Bang, pandangan iman Katolik ya Bang Totsuka. Iman Katolik menganggap Bunda Maria itu terangkat ke surga karena di Alkitab tidak ada tercatat Bunda Maria itu mati atau apalah kegiatannya, nggak ada. Karena kan tokoh utama dalam itu ya Alkitab. Cuma iman Katolik itu karena menganggap Maria itu sebagai bunda yang melahirkan juru selamat Sang Mesias itu, maka Bunda Maria itu sedikit lebih baik dan lebih tinggi dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan lebih dari Abraham sekalipun dan Adam, nabi manapun. Karena bukan dia yang melahirkan juru selamat. Konteksnya yang diangkat umat Katolik itu, yang dihargai umat Katolik itu Bang Totsuka, sebenarnya bukan yang lain, bukan mengkultuskan, tapi karena Bunda Maria itu yang melahirkan juru selamat itu sendiri, bukan Nabi Adam, bukan nabi-nabi yang kita bilang sebelum zamannya Yesus lahir.
Itu yang diangkat. Dan kenapa umat Katolik itu selalu berdoa karena kami yang berusaha ini sekarang waktu kami mati? Amin. Karena umat Katolik itu menganggap bahwa saya Bunda Maria itu saat ini sudah berada bersama dengan Yesus sendiri. Begitu. Jadi iman Katolik gimana? Oke. Sudah selesai penjelasannya. Ya apa, silakan Bang, kalau mau disanggah boleh. Gak apa. Oke. Ketika Anda bilang dia lebih suci dari manusia lain manapun, itu saya tolak. Kenapa? Saya mau bertanya begini, ya. Boleh, silakan. Catat baik-baik. Dia melahirkan Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Apakah Yesus itu adalah dia lahir dari Roh Kudus atau dia fisiknya itu secara jasmania dari Maria, dari darah Maria? Coba Anda jelaskan. Apakah Yesus itu darah dan dagingnya, jiwanya itu adalah berasal dari Maria atau dari Roh Kudus itu sendiri? Oke. Coba. Begini. Saya kebetulan bawa data tentang itu Bang ya. Begini Bang, sebentar saya buka dulu Bang ya. Nah, sebelum saya jawab ke situ Bang, saya terangkan dulu nih. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, kan begitu. Dia turun ke dunia dengan 3 tugas pelayanan Bang. Yang ketiga itu sebagai memberitakan Injil, sebagai korban penebusan, dan sebagai penyelamat atau utusan itu sendiri. Kan begitu Bang. 3 nih tugas Yesus nih. Jadi untuk menjelaskan bagaimana Tuhan itu menyampaikan firman-Nya langsung, maka yang memberitakan Injil ini harus nyata bagi umat manusia. Gitu loh. Itulah yang di dalam Lukas 4 ayat 43 memberitakan Injil. Dengan proses itulah bagaimana Allah menyampaikan firman melalui malaikatnya Gabriel, dan Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa engkau akan melahirkan juru selamat, Tuhan, Raja di kota Daud. Kan begitu Bang. Berarti asal Yesus itu 100% dari Tuhan. Kan begitu. Baik dari cara Yesus itu mulai dilahirkan dalam kandungan sampai bahkan pada saat dia mati. Bedanya kemanusiaannya itu ada batasnya Bang. Gitu. Cuma itu aja bedanya. Oke, jadi dia sepenuhnya dari Allah kan, dari Benar. Kudus kan? Ya. Oke ya, saya hormati jawaban saudara. Oke. Tapi mungkin saudara bisa baca di data-data Katolik. Ya, saya bukan framingnya, tapi nanti coba di. Apa Bang? Silakan, mana tahu apa? Iya, silakan. Bahwa itu Yesus itu tubuhnya dari darah Maria gitu. Nah, ini saya bukan mau ini ya. Silakan Anda baca lagi. Tetapi saya respect karena Anda menjawab dari apa yang saudara ketahui, dari apa yang saudara baca gitu. Jadi saya hormati ya, saya bukan mau menyalahkan saudara. Tetapi kemanusiaannya itu kan Bang, tunggu dulu Bang. Tapi kemanusiaannya itu Bang ya begini. Kemanusiaan itu udah jelas tuh dalam Kolose 2:9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itu loh Bang. Oke, itu saya percaya itu. Iya, makanya saya kaget. Saya kagetnya begini, Bro. Saya kagetnya begini karena di dalam situs Katolisitas itu ya, kalau nggak salah, itu dijelaskan bahwa tubuh Yesus itu dari darah Maria gitu. Itu nanti bisa dicek sendiri. Kalau saya nggak mungkin berbohong ya, saya nggak mungkin berbohong. Dan itu pandangan itu juga diimani oleh orang-orang Ortodoks gitu. Karena tapi kan it's okay. Karena mungkin gini Bang, mungkin Katolik itu kan menganggap pandangan imannya itu karena melihat proses kelahiran Yesus itu tadi tuh Bang, mungkin karena kan yang melahirkan secara manusiainya itu adalah Bunda Maria, maka ada dibilang tubuh dagingnya itu dilahirkan berasal dari Maria. Tapi ketika kita coba lihat kembali, tarik ke belakang secara kontekstual dan tekstual di Alkitab, baik dalam Lukas itu adalah wahyu yang dari Roh Kudus kan begitu. Nah, itu saya juga begitu, Bro. Nah, makanya saya tadi bertanya bukan bermaksud menjebak saudara. Karena saya itu menghormati jawaban orang. Tetapi ketika mau diuji, silakan gitu. Saya bilang
Ini ada teleponnya. Saya bilang Iya, bahwa, sorry bang. oh, iya, silakan kalau masih mau angkat telepon. Iya, gimana bang? Iya, gimana bang, gimana? Udah, ini sudah angkat telepon atau gimana? Udah ada. Oh ya udah. Ya maksud saya begini, Iya. karena saya kan baca-baca juga kan referensi dari Katolik gitu kan, yang menjelaskan itu. Tapi saudara udah menjelaskan maksud dari Maria itu artinya dia itu dilahirkan melalui perawan suci kan, bukan berarti tubuhnya itu berdasarkan dari darah dan daging, melainkan bersumber dari Allah itu sendiri. Oke, itu saya setuju. Ya, setuju. Nah, dalam hal ini kan saya nggak selalu bertentangan kan. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa ketika diskusi terjadi antara kekristenan dan Katolik, ya dalam hal ini Protestan ya, iyalah, itu kan secara dogma pasti ada yang berbeda. Tetapi itu hanya bisa dipertemukan ketika kita membahas ayat per ayat gitu kan. Nanti kalau dalam ayat per ayat itu menurut Katolik ini sudah ada penafsirannya. Nah, itu saya hormati, tetapi yang bisa kita diskusi di sini hanya dalil kitab suci. Nggak bisa saya membahas dogma saudara. Demikian sama saya juga nggak bisa. Tadi kan begini Bang Tutsuka. Kenapa saya tertarik untuk membahas Bang Tutsuka? Kan karena kita kan seiman. Cuma kan ada sedikit perbedaan antara denom yang kita anut. Cuma kan ketika ada warga 06 yang ingin mempertanyakan iman Kristen, maka saya akan menyamakan iman saya dengan yang lain. Paham Bang ya? Oke. Itu jadi sih Bang santai aja. Iya, makanya Iya. saya ini sebenarnya tidak pernah mau ngajak ribut dengan Muslim aja saya bisa. Enggak Bang, karena Bang tuh suka gini loh Bang. Aku pun suka loh Bang ketika ada orang yang membahas iman Katolik dan saya jawab sebisa dan setahu saya. Artinya kalau saya pun nggak tahu berarti ada ilmu yang diberikan kepada saya dan saya nggak boleh menolak ilmu. Kan gitu Bang. Iya. Aja sih. Iya, jadi tadi sebelum Bro naik, Shalom Bro Demian. Sebelum Bro naik, Shalom Bro Demian. Maksud saya begini, tadi sebelum Bro naik, saya kan sudah diskusi sama Minayong, itu kan dia juga dari Katolik. Makanya perdebatan itu kan mulai keras di situ. Ya, dia juga bilang, saya juga dalam hal perdebatan itu nggak perlu ada yang dibenci kan. Karena itu basisnya argumentasi aja tuh. Jadi jangan sampai diskusi itu terbawa pada mengganggu psikologi kita gitu. Karena itu kan hanya kita kan hanya berdialektika bagaimana membangun argumen dan mempertahankan argumen itu. Itu saya setuju. Dasar kita berargumen kan dari keimanan Alkitab kan. Nah, tentu kalau ada dogma yang di bawah, saya hormati kan tadi saya bilang. Kalau itu dibilang dogma, ya udah saya hormat. Saya nggak mau Bang. Gitu. Itu Bro Cuma terkadang gini loh Bang Tutsuka, terkadang ada rekan-rekan kita seiman ini mungkin yang kurang paham sih perbedaan di antara itu gitu. Makanya ketika berbicara Katolik tadi saya sedikit tertarik, makanya saya juga naik gitu. Makanya kan sebelum saya ikutan membahas, saya tanya dulu nih bahas apa nih ya kan gitu. Iya, jujur saya juga belajar. Saya bukan bilang saya udah paling tahu, tapi karena saya belajar dan kalau ada saya hanya baru sedikit memahami tentang Katolik, maka saya bertanya kan, karena baru sedikit. Nah, contoh ya, ini saya jujur aja. Saya juga belajar sama Pak Dr. Edwin Pascalis, Anda kenal, dia juga seorang penerjemah di LAI ya, salah satu orang penerjemah. Dia kan juga seorang dosen yang dari Katolik kan. Nah, saya juga belajar sama dia tuh, ya. Siapa lagi ya Ibu Rita, saya itu juga dosen saya. Jadi ketika beliau ini mengajar, mereka nggak terlalu membawa dogma. Yang mereka sampaikan itu ya ayat-ayat aja. Silakan ada yang punya pandangan yang berbeda, silakan, itu dihormati. Di dalam
dunia akademisi, pendapat orang itu diuji ya, dipertanggungjawabkan gitu, secara baik ya. Jadi nggak harus gontok-gontokan.